Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul dan melanjutkan materi kita. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Miftahul Jannah, Hadir Bu. Meisha Clarita Anggraini. Hadir Bu. Oke, baiklah, sebelum kita masuk ke inti materi pada hari ini, Ibu akan membagikan link yang berisikan materi kita seperti biasa dengan menggunakan media pembelajaran TeamLink. Tunggu bentar ya. Baik Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa diakses link yang Ibu berikan? Sudah bisa Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini mengenai apa? Ya, mengenai ekosistem dan komponen ekosistem. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita akan membahas mengenai materi ekosistem dan komponen ekosistem. Apa yang dapat kalian pahami dari gambar di bawah ini? Coba kalian pikirkan dan beri pendapat mengenai gambar tersebut. Sebelum dapat menjawab pertanyaan pada gambar tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekosistem. Selanjutnya, pengertian ekosistem. Istilah ekosistem berasal dari kata oikos yang berarti rumah sendiri dan sistema yang berarti terdiri atas bagian-bagian yang utuh atau saling mempengaruhi. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kembali lagi pada gambar ini. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, benar sekali. Mengapa demikian? Dapat kita lihat pada gambar di mana hewan membutuhkan tumbuhan. Hewan membutuhkan tumbuhan untuk memerlukan kebutuhan makannya. Selanjutnya, pembagian ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada ekosistem alami, dan yang kedua itu ada ekosistem buatan. Ekosistem alami yakni ekosistem yang sudah ada di alam. Ekosistem alami terbentuk dengan sendirinya, tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Contohnya seperti pada gambar, yakni air terjun, terus ada hutan, sungai, dan laut. Yang kedua itu ada ekosistem buatan. Ekosistem ini dibuat oleh manusia, terbentuk karena adanya campur tangan dari manusia. Hal tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya seperti pada gambar, yakni ada sawah, akuarium, kolam, dan bendungan. Jadi, perbedaan ekosistem alami dan ekosistem buatan dapat kalian pahami ya, karena kalau ekosistem alami itu terbentuk tanpa campur tangan manusia.
Sedangkan ekosistem buatan itu terbentuk karena campur tangan dari manusia. Selanjutnya, satuan-satuan ekosistem. Satuan-satuan ekosistem ini terdiri atas individu, populasi, komunitas, dan biosfer. Yang pertama itu ada individu. Kata individu yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme. Jadi individu itu satu organisme. Yang kedua ada populasi. Populasi merupakan individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Berarti populasi itu kumpulan individu-individu sejenis, misalnya seperti kumpulan nyamuk, kumpulan rusa, seperti itu. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi, kumpulan dari populasi ini akan membentuk suatu komunitas. Yang keempat, yakni biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Selanjutnya mengenai komponen ekosistem. Nah, komponen pada ekosistem itu sendiri terbagi menjadi dua, yakni biotik dan abiotik. Komponen biotik atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad organik. Berdasarkan cara memperoleh makanan, maka komponen biotik dapat dikelompokkan menjadi organisme autotrof dan heterotrof. Organisme autotrof ini memperoleh makanan dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan menggunakan energi yang berasal dari sinar cahaya matahari. Sedangkan organisme heterotrof, yakni organisme yang memperoleh makanan yang telah dibentuk oleh makhluk hidup lain. Nah, komponen biotik juga meliputi ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Selanjutnya, komponen abiotik atau komponen tak hidup. Ya, ini meliputi air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan pH. Nah, di sini merupakan peta konsep penyusun ekosistem. Nah, komponen penyusun ekosistem. Tadi telah dijelaskan itu komponen penyusun ekosistem itu ada biotik dan komponen abiotik. Biotik itu komponen yang hidup dan abiotik merupakan komponen tak hidup. Komponen biotik terdiri produsen, konsumen, dan dekomposer. Sedangkan pada komponen abiotik atau komponen tak hidup terdiri dari udara, air, tanah, mineral, cahaya, pH, suhu, dan kelembaban. Selanjutnya, komponen biotik. Nah, kita akan membahas 3 poin penting ini, yakni produsen, konsumen, dan dekomposer. Yang pertama itu ada produsen, adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan organik dari zat anorganik. Yang kedua itu ada konsumen, adalah organisme yang memakan organisme lain. Organisme lain tersebut dapat berupa tumbuhan, hewan, atau sisa organisme. Yang ketiga itu ada dekomposer. Dekomposer ini atau pengurai mampu menguraikan sampah organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi bahan anorganik. Baiklah, sampai di sini penyampaian materi dari saya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Selamat belajar. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, buat teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and